Apa kata Ustaz? 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 Qala qutbul isyad wal ghatil ibad wal bilad. Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. La yakmulu halud da'i ila rabbil alamin hatta yasira qawluhu wa fi'luhu hujjatan ala jami'il mu'minin. Layak mulu tidak menjadi sempurna halud da'i, hal keadaan orang yang mengajak manusia ila rabbil alamin, kembali ke Allah Tuhan semesta alam, hatta yasira, sehingga menjadi qauluhu, ucapannya si dai, wa fi'luhu, dan perbuatannya si dai, hujjatan, bukti yang membahayakan, ala jami'ul mu'minin, atas seluruh kaum mukminin. Maksudnya, kalau enggak nurut kaum mukminin dengan ajakan dai itu, bahaya dia. Kenapa? Memang dai-nya beneran, ucapan dan perbuatannya adalah persis. Paham ya? Ada orang ngajari tawadhu, tapi dirinya sombong. Ada orang ngajari zuhud, tapi dirinya tamek fid dunia. Ada orang ngajari ikhlas, tapi dirinya riya. Hal yang demikian ini enggak nurut pantas orang. Kenapa? Dai-nya enggak beres. Tapi kalau yang diajarkan tawadhu dan dia mutawadhi, yang dia diajarkan zuhud dan dia zahid, yang diajarkan ilmu dan dia amil, maka ini dai kalau nggak diturut bahaya ini. Karena itu dakwahnya dia bisa hujjah ala jami'il muslimin. Ya. Kenapa dai itu sebetulnya dalam martabatul kamal. Martabah yang sempurna. Kenapa? Karena meneruskan tugas misi daripada para anbiya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan Muhammad, hadhihi sabili, aku berdakwah ila Allah, aku dan orang yang mengikuti aku. Aku dan orang yang mengikuti aku. Yang ngaku ngikutin Nabi juga sama, harus menyatakan ad'u ilallah ala basirah. Hadhihi sabilillah, hadhihi sabilu Rasulillah. Ini adalah ajaran Allah, ini ajaran Rasulullah. Dakwahnya ala basirah, didasari dengan akal rasional, bukan dengan emosional. Itu tugas utama para anbiya, itu tugas daripada para rasul. Orang yang paling fa'asyaddun nas mutaba'atan bin nabi, orang yang paling ngikuti nabi adalah yang paling berdakwah ilallah. Lah, pembahasannya apakah dakwah itu hanya sekedar di atas mimbar? Lah, dakwah ilallah itu harus dalam beberapa hal. Pertama, ada dakwah bil agwal. Dakwah bil agwal. Ada dakwah bil af'al. Ada dakwah bil ahwal. Contoh nih, contoh. Ada seorang guru ngajar tentang fadilahnya sholat berjamaah.
tentang keutamaan salat berjamaah. Qala Rasulullah di kitab ini disebutkan begini ini. Ini ini dakwah bil gol ya. Tapi dia juga, Masya Allah, dia di saf pertama setiap sholat. Sebelum adzan udah siap dia ada di situ. Akhirnya murid-murid ini ikut. Ayo sholat. Perhatikan sholat, ayo. Ini dakwah bil fi. Kelihatan khusyuk dia. Istiqomah. Didoakan muridnya. Ya Allah, mudah-mudahan muridku perhatian dengan sholat. Dakwah bil hal. Oh, ini komplit. Da'a ilallah bifi'lihi wa magali wal hal ghairu mudayya'i. Masya Allah, ini hebat. Kadang-kadang guru tadi itu bisa ngajar, tapi nggak doakan murid. Bisa berbuat tapi nggak doakan murid. Karena itu kadang-kadang muridnya banyak nggak benar. Tapi kalau dibarengi dengan qiyamul lail sambil menangis, ya Allah mudah-mudahan dapat futuhul arifin, ya Allah mudah-mudahan manfaat ilmunya murid-muridnya anak, ya Allah, wah itu hebat itu. Ini namanya dakwah bil hal. Naam. Innallaha wa malaikatuhu wa ahlas samawati wal ard la yusalluna ala muallimin nas al khair. Allah itu selalu memberikan rahmat khususnya kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Para malaikat juga selalu mendoakan, mengistighfarkan mereka. Bahkan yang ada di langit dan yang ada di bumi, mereka juga mengistighfarkan. Sampai hatal hitan filma wa hatan namla fi juhriha. Sampai ikan yang di dalam air pun mendoakan. Dan semut pun yang dalam lubangnya mendoakan dia. Kenapa kok sampai semut dan ikan yang disebut? Padahal penduduk langit dan penduduk bumi. Karena nggak punya bahasa ikan. Nggak ada suaranya. Burung ada suaranya. Semut sama ikan nggak ada. Itu pun tetap mendoakan muallimun nas al khair. Karena itu kalau punya ilmu ajarkan. Nabi menyatakan innama bu'itsu muallima. Aku ini diutus oleh Allah sebagai muallim, guru. Tapi guru bukan hanya sekedar bil gol, tapi juga bil fi'il dan juga bil hal. Insyaallah. Lain halnya kalau hanya sekedar ngomong tapi dirinya tidak melakukan. Oh, lain lagi. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun gitu. Atamuruna nasa bil bir, apakah kamu menyuruh manusia berbuat baik? Ya ini sebab nuzulnya orang-orang Yahudi yang ahli Taurat, dia nasihati orang Arab. Imano sama Muhammad, beneran itu Muhammad Nabi loh. Tapi dirinya nggak mau beriman. Kau imano, kau sama-sama Arabnya, aku enggak. Wa tansawna anfusakum. Dia yang nyuruh berbuat baik tapi dirinya tidak mau melakukan kebaikan. Wa antum tatlunal kitab, dan kamu yang baca kitab, mereka enggak ngerti. Karena orang Arab ummi saat itu. Mereka enggak ngerti. Kamu yang ngerti. Afala ta'qilun? Apakah kamu punya akal? Gambarannya gini. Santri, ustadz ngajar. Loh, kamu buat orang-orang awam ini nurut jadi orang baik, tapi kamu nggak berbuat baik, padahal kamu yang baca kitab gendeng akon gitu. Afala ta'qilun, gendeng akon gitu. Saya ngerti kamu tapi kamu melanggar gitu loh. Afala ta'qilun gitu. Masya Allah. Ada satu gaulnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar pernah berkata begini, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan." Yang paling aku khawatirkan kepada umatku, yang bukan
bukan Umar bin Khattab, Nabi diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Yang paling aku khawatirkan kepada umatku, kullu munafik, orang munafik, nggak beneran imannya, hanya imar dohirnya saja, hatinya kufur. Tapi alimul lisan, wow, kalau ngomong, wih, dalilnya hebat. Qala Rasulullah, qala Allah, menurut kitab karangan Imam Jembra misalnya. Wah, hebat. Munafik alimul li. Ini ditokohkan bisa nanti sama kaum muslimin. Dan itu yang paling ditakuti oleh Nabi. Itu yang paling ditakuti oleh Nabi SAW. Bukan orang kafir yang ditakuti. Justru yang ini yang pura-pura beriman kemudian bawa dalil. Ini yang paling ditakuti oleh Nabi SAW. InsyaAllah. Hadis yang lain Nabi SAW bersabda, yakunu fi akhir zaman ubadun juhal wa ulama fusaq. Rawahul Hakim. Di akhir zaman itu ada orang ahli ibadah tapi bodoh. Banyak. Tokoh agama yang disebut ulama tapi fasik. Banyak berbuat fasik. Lebih. Wirid luar biasa. Waduh, mimpin wiritan, thariqah apa macam-macam. Tapi juhal, nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti ilmu, nggak ngerti hal haram. Nanti ada thariqah sama musik. Pakai gitar, wah, thariqah katanya. Ubadun juhal. Hah? Ayo, harus baca ini, harus baca ini. Sampai jam 2 malam. Subuh nih jam 10. Ubadun wah, Masya Allah, ziarah wali Songo. Campur laki perempuan bil ikhtilat. Ubadun juhal. Waduh, hol. Yang sholat cuma barokah insyaallah. Ubadun juhal. Ngadakan maulid walaupun dengan duit haram. Apa-apa, yang penting cinta. Ubadun hanya itu nanti akhir zaman. Wa ulama fusaq. Ulama ya fasik. Ya Allah. Ulama berbuat dosa besar. Loh. Bukan zina, dok berbuat dosa besar itu saudara. Ya. Bukan hanya minum khamar, berbuat dosa besar. Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah itu lebih besar. Bahasanya kadang-kadang, ya Allah, ada begini. Ziyati ala nasi zamanun yustahallu fihi suhtu bil hadiyah wal qatlu bil mu'idhah yubtanu fihi al bari. Itu awal ammah. Akan datang satu saat zaman, kata Rasulullah, haram dibahasakan hadiah. Haram dibahasakan hadiah. Datang calon DPR, calon presiden pada kita kasih duit misalnya 50 juta hadiah. Padahal rasuah ini. Ini kapan kamu kenal sama saya kok langsung kasih hadiah, Pak? Kapan? Seandainya kamu tidak mencalonkan diri, nggak hadiah nggak kamu? Itu seharusnya. Haram dibahasakan hadiah. Itu di Ihya ada itu gitu, itu hadis itu. Kemudian membunuh dianggap itu adalah mau'idhah. Kasih peringatan biar tahu bagaimana kita adalah kuat. Allahu Akbar. Tembak semuanya. Masjid dihancurkan, gubah dihancurkan, banyak yang dibunuh. Bela tauhid. Itu sudah disabdakan oleh Nabi SAW. Bahaya ini.
Ulama yang gini nih bahaya, bawa dalil. Insyaallah. Mudah-mudahan selamat ya. Karena itu Nabi Isa alaihissalam pernah berkata begini. Ayyud nafsak. Fa in ta'adat fa'idin nas wa illa fastahi minni. Nasihati diri kamu ya. Nasihati diri kamu. Jangan diri kamu dulu. Nyuruh orang tobat tapi enggak tobat. Nyuruh orang taat tapi enggak taat. Nasihati diri kamu. Kalau sudah sadar baru kamu tadi itu nasihati orang. Kalau enggak, malulah kepada aku. Gambarannya begini. Polisi, jangan Anda mencuri, tapi dapat nyolong. Masya Allah. Sayyidina Umar juga pernah berkata begini. Inna akhwafa ma akhafu ala hadil umma al-munafiqul alim. Qalu wa kaifa yakunu munafiqan aliman? Qala alimul lisan, jahilul qalbi wal amal. Yang aku khawatirkan kepada umat Muhammad ini orang munafik yang pinter. Ya apa sih? Munafik kok jadi alim? Kok bisa? Iya. Ngomongnya pinter, tapi hatinya jahil. Amalnya seperti orang bodoh, nggak persis sampai kitab. Paham enggak nih? Orang kata ngerti kitab cerita neraka, nangis, khusyuk hatinya. Ini enggak. Cak kakak cak kiki jadi tong wedok dok. Jahilul amal. Paham nih? Terus mari ngono yang diomongkan yang ndak. Jahilul amal, jahilul qalb. Gak paham kalau dia tadi itu hubbud dunia, gak paham. Gak paham kalau dia tadi itu adalah tidak ada khusyuk dalam hatinya, gak paham. Ini bahaya itu. Hah? La ilaha illallah. Nabi Isa pernah menggambarkan begini. Ini untuk santri-santri nih, penting ya. Dengarkan baik-baik. Kata Nabi Isa begini. Mathalul ladzi yata'allamul ilma wa la ya'mal bih. Ulangi ya. Mathalul ladzi yata'allamul ilma wa la ya'malu bih. Kamathali imra'atin zanat fis sirri fahamalat. Fa dhahara hamluha fahtamalat. Faftatuhat. Fakadzalika man la ya'mal bi ilmi yufaddihu Allah yaumal qiyamah ala ru'usil asyhad. Santri yang baca kitab tapi enggak ngamalkan ilmunya. Ini sama dengan seorang perempuan pakai jilbab, kalau perlu pakai cadar tapi zina. Paham ya? Akhirnya bagaimana? Ketika sudah hamil kelihatan. Bohongan pakai jilbab, bohongan pakai cadar. Kenapa? Nih, almetengu. Paham ya? Nanti ada orang yang baca kitab, wah disebut al-ustad, wah hebat ya. Disebut santri, hebat ya. Disebut wah ahli VG, hebat. Tapi nanti di hari kiamat akan tampak. Loh, ternyata lidahnya panjang. Ternyata dia penyebar fitnah. Ternyata bohongan. Dia bukan ulama tapi ngelama. Tidak dikumpulkan bersama zumratun nabi, tapi mereka dikumpulkan dengan zumratul fasikin atau kafirin. Bersama Bal'am bin Ba'ura dan lain-lainnya. Karena itu awas, hati-hati ya. Kamu kalau jadi nasih da'i bagus, itu adalah martabah raqiyah, aliyah, martabah kamilah. Tapi yang sekiranya gol dan amal tidak ada takhaluf, tidak ada
bertentangan. Sama. Yuwafiqul qaulu fi'lahu. Persis ucapannya sesuai dengan perbuatan. Usahakan itu semuanya. Wah, saya nggak mampu. Usaha kok nggak mampu? Siapa yang mampu kalau persis? Tapi harus usaha begitu. Kalau nggak usaha itu yang nggak beres. Kalau usaha itu, kalau nggak usaha itu nggak beres. Saya mau tanya, kalau Anda mau sudah membersihkan kamar mandi, setelah itu kamu bersihkan badan kamu enggak? Maaf, kamu berak, kamu siram, wis, tak cebok kon. Bersihkan juga, kan gitu. Paham ya? Kamu juga begitu. Ini ibarat maksiat, ayo kita bersihkan. Kamu juga bersihkan juga, gitu loh. Jangan nanti, Masya Allah, WC-nya bersih, tapi gak harus cebok. Ini jangan terjadi, ini bodoh ini, afalat tagilun bener ini. Ini gendeng ini tidak waras ini. Kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan insya Allah bisa terima, bisa dipahami ini semuanya.